Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya banggakan, hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga kepada seluruh warga Gorontalo yang saya cintai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas bagaimana sekarang ini. Yang kedua, masih dalam nuansa Lebaran, saya beserta jajaran Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Kejaksaan Negeri Gorontalo dalam penanganan ataupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengedepankan atau berdasarkan pada normatif yuridis. Dalam arti kita selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan acara yang ada di dalam undang-undang tertentu itu. Teman-teman sekalian, berdasarkan pasal 184 KUHP diatur adanya 5 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa jika dalam tahap penyidikan keterangan tersangka. Lebih lanjut, dalam pasal 183 KUHP bahwa untuk menetapkan seorang sebagai tersangka ataupun terdakwa terbukti dalam persidangan diperlukan minimal atau sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Nah, sementara ini dalam tindak pidana korupsi yang kita lakukan rilis pers, yaitu terkait penyelewengan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Bone Bolango. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang mana penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 68 orang saksi, kemudian 3 orang ahli, yaitu ahli hukum keuangan negara 1 orang, auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo 1 orang, dan ahli hukum pidana 1 orang. Kemudian bukti surat berupa LHP perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan Provinsi Gorontalo, dan didukung barang bukti sebanyak 698 dokumen. Dari hasil penyidikan berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan barang bukti tersebut, maka pada hari ini kami meningkatkan status dari saksi ke tersangka atas nama Dr. HP Eskom MH, mantan Bupati Bone Bolango, di mana perkara ini merupakan ujung atau muara dari penanganan tindak pidana korupsi atas dugaan penyelewengan atau penyimpangan dana bantuan sosial pada Dinas PPKAD
Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2011 dan 2012. Karena Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah melakukan penyidikan terhadap perkara ini sejak tanggal 22 Januari 2020 dengan surat perintah penyidikan yang pertama nomor 33 tahun 2020 yang kemudian dengan bergulirnya mutasi para jaksa penyidik maka dilakukan penyempurnaan ataupun perbaikan terhadap surat perintah penyidikan itu dengan surat perintah nomor 635 tanggal 29 Juli 2021 dan Prin 935 tanggal 6 Oktober 2022 dan yang terakhir nomor 753 tanggal 8 Agustus 2023. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena adanya mutasi dari anggota jaksa tim penyidik. Dalam penanganan perkara, kejaksaan sangat menjunjung tinggi asas equality before the law, bahwa semua orang kita perlakukan sama di depan hukum, yang mana dalam penanganan perkara sejak tahun 2020 ini sudah diajukan ke persidangan 2 orang terdakwa dan telah dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pula. Yaitu yang pertama terpidana atas nama Slamet Wiyardi AK MM, waktu itu selaku Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan putusan kasasi nomor 54K/Pit.Sus /2017 tanggal 14 September 2017 yang telah dijatuhi pidana penjara 6 tahun, denda Rp200 juta, subsidi 6 bulan kurungan. Dan yang kedua, Yuldiwati Kadir selaku bendahara bantuan pada Dinas PPKAD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan putusan kasasi nomor 59 tanggal 20 November 2017 dan juga telah dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp500 juta, subsidi 8 bulan kurungan. Kasus posisi singkat dalam perkara ini, atau sebelumnya perlu kami sampaikan pula juga bahwa Kejaksaan sangat menjunjung dan menghormati asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Walaupun saudara HP kita tetapkan tersangka, tetapi kami masih menjunjung asas ini. Kasus posisi singkat bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango terdapat pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang diperuntukkan kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat dan partai politik, di mana anggaran bantuan sosial yang telah direalisasikan sebesar 10.390.160.750 bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tahun anggaran 2011 dan 2012 terdapat pemberian bantuan sosial yang melebihi batasan nominal yang ditetapkan sebesar Rp1.604.500.000 dan diberikan tanpa adanya proposal dari pemohon yang diserahkan dalam kegiatan PLT Bupati Bone Bolango Dr. HP sebesar Rp152.500.000.
yang bertentangan dengan surat keputusan Bupati Bonepolango nomor 67/Kep/Bub.BB /117/2011 dan surat keputusan nomor 7A/Kep/Bub.BB /117/2012 tentang petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bonepolango tahun anggaran 2011 dan 2012, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp1.757.000.000 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dengan nomor PE.00-TT03-76/PW31/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa telah terdapat putusan kasasi dalam perkara terdakwa Slamet Wiyardi maupun Yuldiwati Kadir, di mana di dalam kedua putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa terdakwa Slamet Wiyardi dan Yuldiwati Kadir bersama-sama dengan HP selaku PLT Bupati Bonepolango telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pencairan dana bantuan sosial yang mengakibatkan kerugian keuangan negara segi pemerintah daerah Bonepolango, di mana berdasarkan hasil penyidikan sekarang telah diketemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.757.000.000 berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo. Pasal yang disangkakan, pasal 2 ayat 1 yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yungto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun. Pasal sangkaan kedua, pasal 3, yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1, yungto pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun. Bahwa penetapan status dari saksi ketersangka terhadap saudara HP pada hari ini telah berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B/Datar 685/P.1/FD.1/04/2024 tanggal 17 April 2024. Dan pada hari ini juga telah kami lakukan penahanan terhadap Dr. HP Eskom MH berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 189 tanggal 17 April 2024 selama 20 hari ke depan guna mempermudah dan memperlancar serta mempercepat penyidikan. Demikian saudara-saudara media yang kami sampaikan. Atas perhatian terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan? Sebentar. Dari mana media apa, Mas? Iya.
Dua-duanya jalan. Ini bansos, PDAM juga jalan. Pokoknya semuanya jalan. Termasuk yang menarik lagi, ada lagi nanti juga berjalan. Prosesnya sudah kita penguatan ya, sambil kita juga menunggu kepastian putusan dari pengadilan yang fakta-faktanya akan kita jadikan acuan lebih lanjut juga. Dari alat bukti juga sudah keterangan saksi, ahli dan segala macam sudah banyak. Nanti itu tetap jalan, perkara PDAM juga jalan. Untuk kasus-kasus ini apakah ada kemungkinan ada tambahan tersangka baru atau memang sudah fokus sampai Pak Ambo? Untuk sementara belum sampai ini aja Pak. Kalau dari fakta yang diketemukan untuk sementara masih sampai di sini. Waalaikumsalam. Saya jujur Pak dari Pak terkait dengan kasus-kasus kira-kira apa yang menjadi kendala dari etika saat ini hingga penetapan tersangka itu nanti sekarang baru dilaksanakan. Sementara kan dari beberapa tahun sebelumnya kan sudah ada putusan pencabutan terkait dengan SP3 yang bersangkutan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Jojo. Sebenarnya kesulitan tidak ada. Namun kejaksaan di tahun politik ini tidak mau kejaksaan dijadikan alat untuk menghambat bagi warga negara yang mencalonkan sebagai anggota legislatif ataupun pilkada yang akan datang. Itu ditegaskan oleh Bapak Jaksa Agung dengan memorandum yang beliau keluarkan. Untuk yang calon legislatif ditindaklanjuti setelah adanya pengumuman dari hasil pileg. Makanya baru sekarang kita teruskan atau tindak lanjuti. Cukup? Beberapa kesempatan dan melalui kuasa hukumnya maupun Pak Ambo sendiri sempat menyampaikan ke kami bagaimana bahwa untuk masalah kasus ini sudah tidak ada dari hasil audit dari BPKP tidak ada kerugian lain. Gimana Pak? Saya jelaskan Pak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil audit perhitungan keuangan negara oleh BPKP yang diketemukan sebesar 1.757.000.000. Itu terdiri dari pemberian bantuan sosial yang melebihi batasan nominal yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati, yang dalam ini Saudara HP sendiri, itu sebesar Rp1.604.500.000. Dan ada yang diberikan tanpa adanya proposal dari pemohon dan dokumen-dokumen yang ditetapkan sebagaimana dalam peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan, itu sebesar 152.500.000 rupiah. Demikian. Cukup? Yang lain? Cukup? Ya, terima kasih teman-teman media sekalian, dan kami mengharap pengelolaan keuangan di seluruh jajaran satuan kerja di Provinsi Gorontalo semakin maksimal. Pada dasarnya kejaksaan siap untuk melakukan konsultasi, pendampingan hukum maupun walpam agar pembangunan yang telah direncanakan bisa terwujud dengan baik dan Gorontalo lebih maju lagi ke depan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.